Awalnya, Tiongkok menawarkan elemen tanah jarang dengan harga sangat murah ke seluruh dunia. Berkat tenaga kerja yang murah, minimnya peraturan lingkungan yang ketat, dan nilai tukar mata uang yang menguntungkan. Strategi ini memungkinkan Tiongkok untuk mendominasi dan mengendalikan pasar tanah jarang. Kemudian mereka mengubah pendekatan dengan menyatakan, kami tidak ingin lagi hanya menjual bahan mentah. Produsen kami bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah dibandingkan produsen kalian. Untuk itu, Tiongkok memberlakukan pajak ekspor yang tinggi untuk elemen tanah jarang. Akibatnya, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada dua pilihan, menerima pajak tinggi yang meningkatkan harga produk atau memindahkan pabrik mereka ke Tiongkok untuk membeli tanah jarang di pasar lokal tanpa pajak. Strategi ini terbukti berhasil. Banyak produsen yang menggunakan tanah jarang dalam produk mereka memindahkan basis produksi ke Tiongkok, sehingga lapangan kerja di sektor manufaktur berpindah dari Amerika Serikat dan Eropa Barat ke Tiongkok. Tiongkok pun berhasil naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, bahkan mampu memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan kekayaan intelektual dari negara lain. Sebagai contoh, jika Toyota ingin memproduksi 1 juta paket baterai, mereka mungkin terpaksa membangunnya di Tiongkok jika tidak menemukan solusi untuk masalah tanah jarang berat. Kebijakan ini juga membuat Amerika Serikat menciptakan birokrasi senilai 150 juta dolar yang pada akhirnya menyerahkan teknologi dan ilmu lingkungan kepada pemerintah Tiongkok. Salah satu inovasi penting yang melibatkan tanah jarang adalah penemuan magnet neodymium iron boron yang sangat kuat, yang menggunakan mineral tanah jarang bernama neodymium. Magnet ini digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti generator pada turbin angin, karena sifatnya yang ringan namun kuat. Saat ini, hampir seluruh neodymium ditambang di Tiongkok, dan permintaan global untuk mineral ini melonjak drastis. Menariknya, thorium, yang selalu ditemukan bersama tanah jarang berat, menjadi isu penting. Di negara-negara barat, kebijakan terkait thorium menghambat pengembangan pasar tanah jarang domestik. Banyak perusahaan tambang barat hanya memproses jenis tanah jarang tertentu, seperti basnasit atau karbonatit, yang dipilih bukan karena kandungan tanah jarangnya yang tinggi, melainkan karena rendahnya kandungan thorium. Akibatnya, deposit monazite yang kaya akan tanah jarang berat, namun mengandung thorium, sering dibuang begitu saja. Contohnya, tambang Mountain Pass di Amerika Serikat ditutup karena masalah lingkungan terkait thorium dari pipa limbah yang pecah. Penemuan thorium sendiri memiliki sejarah menarik. Pada tahun 1942, ilmuwan Glenn Seaborg di Berkeley Labs, California, bersama seorang mahasiswa pasca sarjana, melakukan eksperimen dengan membombardir thorium menggunakan neutron. Hasilnya, thorium berubah menjadi uranium-233, yang ternyata dapat memicu fisi nuklir dengan menghasilkan 2,5 neutron per reaksi, angka yang menunjukkan potensi besar. Seaborg menyadari bahwa thorium yang melimpah di kerak bumi bisa menjadi sumber energi luar biasa dengan kepadatan energi jutaan kali lebih besar dibandingkan reaksi kimia biasa. Namun potensi thorium belum sepenuhnya dimanfaatkan di barat. Sebaliknya, Tiongkok telah bergerak maju dengan mengembangkan reaktor garam cair berbasis thorium, Liquid Fluoride Thorium Reactor LFTR. Mereka bahkan telah mengalokasikan dana setara $1 miliar AUD untuk proyek ini, menggunakan dokumen dan penelitian yang awalnya dikembangkan di Amerika Serikat pada era 1960-an. Penelitian ini, yang sebagian besar telah dipublikasikan, diambil dari laporan-laporan lama di Oak Ridge National Laboratory. Tiongkok juga telah menimbun thorium selama bertahun-tahun sebagai produk sampingan dari penambangan tanah jarang. Jika Amerika Serikat dan negara-negara lain tidak segera bertindak, mereka berisiko tertinggal. Dalam beberapa tahun, negara-negara seperti Amerika, Kanada, dan Brasil mungkin harus membeli teknologi LFTR dari Tiongkok dan membayar royalti kepada mereka. Padahal, thorium bisa menjadi kunci untuk mencapai kemandirian energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi baru. Setiap ton tanah jarang berat yang dihasilkan dari kilang juga menghasilkan thorium yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh belahan bumi barat. Saat ini, berkat internet, semakin banyak orang yang mengetahui potensi thorium dan LFTR, dan mereka mulai mengajukan pertanyaan kritis kepada pemerintah. Mengapa pemerintah tidak mempercepat penelitian tentang reaktor garam cair berbasis thorium?
Jika tidak segera bertindak, dunia mungkin akan melihat Tiongkok memimpin revolusi energi ini, sementara negara-negara lain hanya menjadi pembeli teknologi mereka. Untuk mengubah arah ini, diperlukan langkah konkret untuk mengatasi masalah tanah, jarang, dan thorium, menuju era baru pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi. Berikut adalah cara kerja reaktor thorium. Kami kutipkan dari Flight Energy.